Tuhan sertamu, dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup kita sehari-hari kita selalu berusaha mencari kebenaran. Apa sih yang benar? Kalau kita berbicara dengan teman, kita rasa yang dia katakan ini bukan kebenaran, kita mulai merasakan ini nggak benar nih. Kita mulai coba cari tahu lebih jauh, kita tanya lebih jauh lagi, yang benar gimana sih? Kamu jangan bohong sama saya. Apa arti kebenaran? Kapan Anda bisa katakan bahwa sesuatu itu benar? Sesuatu itu benar kalau yang dikatakan, yang disampaikan ini sesuai dengan realitasnya. Kebenaran adalah bagian hidup sehari-hari. Percakapan sehari-hari kita udah mencari kebenaran. Tapi ada kebenaran-kebenaran yang lebih tinggi lagi. Kebenaran hidup. Manusia ini setiap kali kita lihat sesuatu yang baru, kita mau tahu ini barang apa sih? Dari apa sih? Tujuannya apa sih? Kebenaran dari satu hal yang kita baru aja lihat. Dari segala hal yang kita alami, kita mau cari tahu kebenarannya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti. Dan kalau mengerti, kita bisa gunakan dengan baik. Jadi berguna buat hidup kita. Demikian juga dengan keberadaan diri kita. Mulai dari fisik kita, cara kita berpikir, cara kita merasa, kita mau mengerti kebenarannya bagaimana. Ini kita bisa cari tahu lewat akal budi kita. Makanya kita seneng kalau ketemu sama orang yang pinter, guru yang pinter yang bisa menjelaskan, dokter yang pinter yang bisa kasih tahu kita sebenarnya kondisi ibu ini begini, jadi nggak usah terlalu takut. Oh, kondisi bapak ini begini, jadi harus jaga. Kita tahu kebenarannya dari orang-orang yang pinter ini, yang bisa berpikir dengan jernih. Tapi ada lagi kebenaran yang paling tinggi, kebenaran tentang Allah, Sang Pencipta kita. Dari akal budi kita bisa sampai juga pada kebenaran akan Allah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang kita bisa tahu ini terbatas. Sementara yang terjadi di dunia lebih dari apa yang kita bisa tahu. Makanya para filsuf yang rajin berpikir, yang rajin merenungkan tentang hidup, sampai pada kesimpulan ada yang namanya Allah. Siapa Allah? Bagaimana Allah? Apa rencana Allah? Mereka gak bisa tahu. Terbatas. Tapi mereka tahu ada Allah. Seperti di Athens. Dalam bacaan pertama Paulus bercerita bagaimana dia ada di Athens. Dan di Athens juga orang-orangnya ini pinter-pinter. Mereka juga ada dewa yang mereka gak kenal. Tapi syukur pada Tuhan, kita orang Katolik mendapatkan perwahyuan dari Yesus sendiri
mengenai Allah. Siapa Allah? Bagaimana Allah? Apa rencananya buat kita? Namun semua ini juga tidak mudah untuk kita mengerti, untuk kita terima. Makanya kita perlu bantuan dari Roh Kudus, supaya apa yang sudah dinyatakan pada Allah bisa kita tangkap. Sering kan ngobrol sama temen, kita mau sampaikan A, yang dia tangkap B. Atau kita bilang, kamu nih gimana sih, kamu kok gak ngerti-ngerti apa yang aku sampaikan pada kamu. Sering gak begitu? Sama halnya dengan Allah sama kita. Seringkali Allah mau sampaikan banyak hal, kita bisa ngerti gak? Kita perlu bantuan dari Roh Kudus, karena ini adalah misteri hidup yang paling dalam. Kita berdoa supaya sungguh Roh Kudus menjadi bagian dari hidup kita, sehingga hari demi hari misteri Allah semakin kita bisa mengerti dan menjadi bagian dari hidup kita.